Untuk melihat apakah ada kemungkinan di Indonesia kecil atau besar, tentu kita harus analisa Indonesia hari ini secara ekonomi. Yang pertama, tentu Indonesia beruntung karena kita banyak komoditi lah, komoditi tambang, sawit dan sebagainya. Ya, tetapi semangat ugal-ugalan di dalam bidang infrastruktur, ya itu juga sama aja. Asal ngebangun tanpa planning yang matang, tanpa analisa terhadap kemampuan bayar, sehingga banyak akhirnya akan jadi masalah. Walaupun bisa diselamatkan sementara dengan menjual at loss, tapi semangat ugal-ugalan untuk bangun infrastruktur, termasuk ibu kota baru, itu pasti menimbulkan tekanan. Nah, yang kedua adalah hutang kita memang sudah sangat besar. Memang ada yang bandingkan dengan Amerika, nggak ada apa-apa, dengan Jepang. Itu perbandingan-perbandingan super ngawur. Karena Amerika satu-satunya negara yang bisa nyetak dolar berapa aja. Boleh bantu jelas ini porsi utang warisan SBY dengan Pak Jokowi berapa sih sebenarnya? Ya adalah nanti detail, tapi tentu Pak Jokowi jauh lebih besar. Poin saya adalah kalau Amerika dia bisa nyetak dolar berapa aja karena dia superpower. Begitu hegemoni sebagai superpowernya nggak ada, ya dolar collapse. Ya, Jepang beda, sebagian besar utangnya dalam negeri. Yang kedua, net export position Jepang, net aset dia yang menghasilkan devisa banyak sekali kalau kita negatif. Ya, nah konsekuensinya saja kita harus membayar untuk pokok 400 triliun tahun ini, untuk bunga 405 triliun, total 805 triliun. Ya, gini Pak, saya lihat di tulisan Bapak yang lain itu tentang kalau tidak banting setir, makan masuk jurang. Oke. Nah, itu mungkin arahnya kemana itu Pak? Ya, sebenarnya mengambil respon tadi dari Sri Lanka, gitu, bahwa kalau tadi kasus Sri Lanka tidak direspon dan tidak diwaspadai dan tidak jadi pelajaran, maka arah kita ini yang sudah menuju jurang akan ke jurang, gitu Pak. Makanya harus cepat banting setir. Nah, banting setirnya ini ruangnya, gitu. Kalau saya sebut ada 5, gitu di sana. Dan itu termasuk solusi ya Pak ya? Solusi ini sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan bangsa itu. Mengatasi permasalahan bangsa ini hanya dengan solusi itu. Nah, 5 itu Pak. Kan yang satu adalah soal apa itu yang Omnibus Law. Omnibus Law. Ya, Omnibus Law yang sekarang juga Jadi sebaiknya itu dicabut ya Pak ya? Cabut Undang-Undang 11 2020 kan. Cabut saja, itu banting setir tuh, gitu kan. Toh Omnibus Law udah gagal sebenarnya direalisasikan. Tadinya diharapkan investasi akan membanjir, tapi enggak berhasil. Jadi buat apa diteruskan Omnibus Law? Buruh juga direndahkan posisinya, gitu. Jadi tidak berdaya dengan Omnibus Law. Ya buat apalah, gitu. Makanya mereka sekarang melakukan aksi-aksi. Satu, dua yang undang-undang ini Pak anti Islamophobia tuh Pak. Islamophobia. Itu maksudnya apa Pak? Dibuatkan apa Pak? Karena pemerintah kita ini, gitu Pak, tidak menempatkan umat Islam sebagai partner, sebagai potensi untuk pengembangan bangsa dan negara. Gitu. Malah diposisikan berhadap-hadapan. Saya sebagai musuh bahkan ya Pak. Itu Islamophobia. Nah, banting setirnya bikin undang-undang anti Islamophobia. Termasuk menindaklanjuti perseruan dari PBB ya Pak ya? Nah, itu respon dari penetapan PBB tentang hari anti Islamophobia. Saya kira itu relevan lah. Dan itu kebijakan yang bagus kalau itu diambil, ada undang-undang anti Islamophobia. Nah, yang ketiga itu soal 20%. Gitu kan, presidensial threshold 20%. Ya kan, itu sangat tidak demokratis, itu otokratis, itu oligarkis, gitu kan. Kalau istilah ini mah mau menang sendiri. Oh, menang sendiri lah pokoknya. Jadi partai politik yang berkoalisi, gitu kan, atau yang sudah mencapai angka 20% bisa menentukan, gitu. Jadi mana hak rakyat kan, gitu. Jadi demokrasi tercemar. Maka itu harus segera. Kalau pemerintah mau banting setir, 0% kan gitu Pak. Itu ada itikat baik kalau seperti itu ya. Itulah salah satu diantaranya. Kemudian juga
soal RUKUHP ya. RKUHP. Ya. Ini sebenarnya sudah diberlakukan, sudah diketok palu atau belum? Belum. Tapi ininya gejala-gejalanya sepertinya mau disahkan itu ya. Sembunyi-sembunyi. Iya. Jadi tidak transparan. Makanya desakannya buka dong. Apa sih RUKUHP yang sekarang ini kepada publik, biar publik menilai, memberi masukan gitu kan, mengoreksi. Kalau memang itu itikat baik, nanti akan jadi produk yang bagus menurut perundang-undangan. Tapi kalau sekarang sembunyi-sembunyi, tiba-tiba menteri diketok seperti biasalah, Omnibus Law, Covid, APBN dan APBN itu kan diam-diam gitu, tahu-tahu diketok aja gitu kan. Bahkan yang interupsi juga dimatikan mic-nya dan sebagainya lah. Jadi bahaya juga itu kalau caranya mengambil keputusan begitu. Karenanya mahasiswa melakukan aksi gitu kan. Termasuk mungkin Pak yang juga dikritik oleh para mahasiswa itu tentang seandainya presiden dikritik itu akan dipenjara gitu. Karena itu kontennya, konten RUKUHP yang sekarang ini yang diam-diam itulah, sembunyi-sembunyi gitu kan, itu termasuk itu. Ini ngarahnya kan ke otoriter itu ya. Sangat otoriter dan itu membahayakan demokrasi kita, gitu, nggak sesuai lah dengan ideologi negara Pancasila yang kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasinya udah kacau ini, gitu. Kalau masa presiden gitu kan dihina, gubernur dihina, polisi dihina, segala macam. Apa kualifikasi penghinaannya juga nanti kan? Akhirnya menjadi alat untuk melakukan tindakan represif. Betul. Itu yang berbahaya. Makanya mahasiswa bereaksi sebagai kekuatan moral bangsa gitu. Iya. Yang kelima mungkin satu lagi. Yang kelima, mama nih urusan BBM tadi. Saya baru di rumah Pak, itu baru tadi itu gas, gitu kan, udah naik. Aduh, ini luar biasa itu. Pak, katanya ini gas yang naiknya tinggi sekali gitu. Ya apa boleh buat. Ada si penjualnya juga kan yang bawanya itu. Iya katanya ini semua naik, katanya gas naik, BBM naik, katanya kan sebagainya. Nah itu harga-harga naik. Saya baca di koran juga harga bawang merah, harga cabai itu tinggi belum turun-turun. Nah, seperti di Sri Lanka itu juga ketika harga tinggi gitu kan sampai terutama harga bahan pokok dan kebutuhan rakyat, makanya menembus dapur mama gitu. Maka gerakan yang potensial gerakan mama ini untuk ribut soal harga gitu. Jadi kalau dibanting setir itu solusi, tapi kalau tidak ada banting setir ya ke jurang. Karena apa? Yang rakyat tidak paham Pak, seperti gini Pak ya, misalkan listrik rakyat tuh bayar ya, misalkan yang lain juga BBM segala macam termasuk pesawat segala macam itu kan semua bayar, tapi semuanya yang di bawah BUMN kok sebenarnya rugi utangnya banyak itu sebenarnya ininya gimana Pak itu Pak? Ya itu yang disebut salah. Ada pengelolaan gitu Pak, mismanagement. Salah urus. Menteri BUMN-nya sibuk ingin jadi capres. Jadi bukan ngurus BUMN. Malah juga kita menjadi orang wajar kalau curiga kan. Kesana kesini dalam rangka capres, dana apa yang dipakai? Gitu kan, jangan-jangan juga ada sumbangan-sumbangan dari BUMN gitu kan. Akhirnya BUMN diperas gitu menjadi badan usaha yang diperas gitu untuk kepentingan politik jangka pendek gitu. Nah itu yang nggak bagus, makanya makin bangkrut. Belum lagi komisarisnya malah gajinya gede-gede kan gitu, komisarisnya mungkin juga direksinya gitu kan. Sementara BUMN-nya nggak maju gitu. Jadi dilema gitu. Sementara ada kasus yang kemarin ACT itu itu direkturnya. Itu super cepat Pak. Kalau untuk yang kasus berhubungan umat Islam itu super cepat. Tapi yang berhubungan dengan mereka itu tidak pernah diusut itu. Sebetulnya aksi cepat tumpas. Jadi cepat numpasnya gitu kan. Islamofobia itu. Iya, ada kaitannya dengan itu. Ada kaitan dengan Islamofobia. Kalau bau-bau keagamaan, bau keumatan cepat. Tapi yang sifatnya strategis bagi masyarakat bangsa negara yang kemudian dicuri gitu kan, diperas, kemudian boros, itu tidak mudah menindaknya. Ya sahabat sekalian, sebenarnya ini tinggal apakah ada etikat baik atau tidak dari pemerintah untuk mencari solusi. Tapi apabila pemerintahnya bandel, bebal dan mau menang sendiri, ya kita lihat jangan-jangan apa yang terjadi di Sri Lanka, di Albania mungkin bisa juga berimbas ke Indonesia. Tidak menutup kemungkinan, karena secara sunatullah, secara hukum alam itu, apabila rakyat ditindas, itu pasti akan melawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Official yang dirahmati Allah, alhamdulillah, berkat dukungan dan doa-doa dari sahabat sekalian, kami tetap bersemangat
untuk terus merintis pembangunan masjid dan pesantren tahfidz Al-Quran di atas lahan sekitar 1 hektar di daerah Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Barangkali ada di antara sahabat seorang dermawan yang tertarik untuk berinvestasi akhirat guna membangun masjid dan pesantren tahfidz Al-Quran. Mari bergabung bersama kami di Yayasan Pesantren Indonesia. Bagi sahabat yang tergerak hatinya untuk berinvestasi akhirat, silakan hubungi kami di 089 6617 1543, yaitu Ustadz Daud Abdul Jabbar Al-Hafidh, atau di 0811 2268 830, yaitu Dr. Insinyur Wawan Gunawan. Atau salurkan zakat, infak, dan sodakoh sahabat sekalian ke rekening BRI 7509100764505 atas nama Yayasan Al-Biro. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi sahabat sekalian. Semoga Allah senantiasa merahmati kita sekalian. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.